dapat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata dan Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Engkau pelihara keluarga kami dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan pagi yang cerah. Sebelum kami aktivitas lain, kami duduk di kaki-Mu, menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau, dan kami juga boleh dengarkan renungan firman sebagai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi keluar kami mendengarkannya, sehingga jadi berkat buat diri kami. Haleluya. Amin. Shalom. Lagi, mari kita membaca Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai 20. Kebodohan pemujaan patung. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk ilah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan dapat malu. Dan tukang-tukang yang adalah manusia belaka, biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan bermalu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempatnya dalam palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentang tali pengukur dan membuat bahkan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbangkit, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tapi juga ia membuatnya menjadi ilah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya beri patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakar dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia makan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanas api. Dan sisa kayu itu dikerjakan menjadi ilah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, tolonglah aku, sebab Engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab mata yang melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hati tutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di sebarangnya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu makan masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Ayat 20. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hati yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi pegangan. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita bukan menjadi orang yang bodoh. Saya percaya saudara tidak mau dikatakan orang bodoh, tapi mau dikatakan orang yang bijaksana. Betapa penting kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang cerdik, bukan jadi anak Tuhan yang bodoh. Ya, bukan yang bodoh,
tetapi jadi anak yang cerdas. Banyak kali terjadi suatu hal yang tidak diinginkan tetapi terjadi. Kita lihat di televisi bagaimana orang kena dibodohi dengan apa? Dengan menggandakan uang. Dia pikir uang sekian bisa bertambah. Gak mungkin bisa ada. Kenapa? Pada intinya mereka dibutakan. Mereka matanya sudah dibutakan. Kepada siapa? Ilah zaman sekarang. Biarkan dibutakan dengan dunia. Ya, dunia. Sebab dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17, isi dunia adalah keinginan mata, kamu hidup keinginan daging. Itulah yang menjerumuskan mereka. Karena tertarik dengan dunia, karena tertarik dengan dunia, mata yang tertutup, mata yang dibutakan. Tapi bagi kita bukan demikian. Kita tahu mata rohani kita terbuka. Ya, sebab tidak mungkin ilah itu bisa menolongnya. Tidak mungkin bisa terjadi. Tapi bagi kita sesuatu yang kita mengerti, kita mengenal, yang sanggup memberkati kita ya Tuhan, yang memakai kita berikan hikmat untuk mengerjakan sesuatu apa yang kebutuhan kita. Sebab firman Tuhan kata, bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang kenal Allah, tapi Bapa di surga tahu. Jadi kebutuhan saudara, dia tahu kebutuhan saudara, ya, dia tahu kebutuhan saudara pada hari ini. Yakinlah, berkat Tuhan sudah ada. Yakinlah, kau bunuh darah, kau Tuhan piara, Tuhan juga sudah siapkan berkat hari ini. Amin. Berkat hari ini Tuhan sudah siapkan. Minta hikmat dari Tuhan, sehingga berkat-berkat apa yang di kebutuhan saudara sudah siap. Ingat Filipi 4 ayat 19, Allahku mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saudara. Jadi kalau saudara butuh, Tuhan sudah siapkan. Terimalah dengan iman. Terimalah dengan iman bahwa kebutuhan saudara sudah siapkan. Kita berjalan hari ini bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaan yang besar. Dan kita serahkan juga keluarga kita, hidup kita semua kepada Tuhan. Benar Bapa di surga, Engkau bukan jadikan kami orang yang bodoh, tapi orang yang bijaksana, mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami bukan menyembah-nyembah patung yang gak mengerti, tapi kami menyembah pada Allah yang hidup, yang sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan kami. Sebentar kami cari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Rumah tangga kami tidak ada kluster keluarga. Kami mengandalkan benang komisi, baikkan tanda darah dan rumah tangga kami. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka Tuhan yang bekerja di garis depan, berkat kesehatan yang prima, yang dia berkati keluarganya semua, dan Kau berikan hikmat dari surga, biar melalui perjuangan yang bergumul, ya sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa, biar melalui vaksin semakin banyak, yang divaksin, bahkan yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin sembuh banyak Tuhan. Dan kami percaya cepat, tidak lama lagi Indonesia akan mengalami berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya atas darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan istirahat, yang cinta Dia katakan